Sementara ini yang sangat krusial adalah tempat berteduh, tempat parkir, sampah. Kabupaten Magetan memiliki potensi yang istimewa jika berkaitan dengan keindahan alamnya karena terletak di kaki Gunung Lawu sehingga sudah bukan rahasia umum lagi jika berbagai kawasan wisata di Magetan banyak dikunjungi oleh wisatawan luar daerah. Namun di balik potensi membludaknya wisatawan tersebut diperkeruh dengan buruknya fasilitas umum di tempat wisata seperti halnya di Telaga Sarangan. Dengan banyaknya fasilitas yang kurang mendukung tersebut akan membuat para wisatawan kesulitan untuk memanfaatkan momen kunjungan mereka di Magetan. Seperti diketahui, saat ini libur panjang Lebaran 2023 telah usai, namun menyisakan sejumlah problema yang menjadi sorotan masyarakat di Kabupaten Magetan. Banyak diberitakan oleh sejumlah media massa bahwa jumlah pengunjung di wisata Telaga Sarangan tembus hingga 151.261 saat libur Lebaran kemarin, sehingga dapat dipastikan bahwa hal tersebut juga berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Magetan tahun 2023. Namun karena diberitakan secara berlebihan, menimbulkan berbagai macam reaksi di masyarakat. Salah satunya datang dari pelaku usaha wisata Telaga Sarangan sendiri. Saat ditemui awak media di tempat usahanya pada Jumat kemarin 5 Mei 2023, seorang wanita parubaya sekaligus pemilik Hotel Nusa Indah Sarangan yang akrab dipanggil Bunda Nisan menyampaikan bahwa pihaknya sebagai pelaku usaha wisata di Telaga Sarangan sangat mengapresiasi kinerja dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud Kabupaten Magetan dalam memaksimalkan promosi pada wisata Sarangan. Namun sayangnya hal itu tidak dibarengi dengan peningkatan fasilitas di Sarangan. Menurutnya, saat ini pemerintah hanya fokus untuk mendapatkan PAD sebanyak-banyaknya, namun tidak dengan mempercantik wajah Sarangan. Hal itu dibuktikan dari waktu ke waktu tidak ada peningkatan sarana penunjang di Sarangan. Yang masih menjadi pokok permasalahan adalah tidak adanya tempat berteduh saat musim penghujan terjadi, sehingga tak pelak para pengunjung menumpang berteduh di emperan tempat usaha. Di sisi lain, permasalahan sampah juga masih menjadi problema yang belum dapat teratasi hingga saat ini. Minimnya tempat sampah dan pengelolaan yang buruk menjadi faktor pemicu banyaknya sampah yang berserakan sehingga mengganggu pengunjung. Di sisi lain, dari pantauan di lokasi, fasilitas umum seperti kursi di pinggir telaga juga nampak tidak terawat, bahkan banyak yang mengalami kerusakan dan dibiarkan begitu saja. Adanya sejumlah permasalahan tersebut membuktikan bahwa pengelolaan pada kawasan wisata Telaga Sarangan belum dikatakan baik seperti yang santer diberitakan. Perlu banyak pembenahan dan perbaikan serta mempersiapkan master plan secara serius dengan mendatangkan staf ahli yang profesional di bidangnya untuk mempercantik wajah Telaga Sarangan sehingga wisatawan yang berkunjung merasa aman dan nyaman. Di akhir wawancara, Bunda Nisan mengatakan permasalahan parkir dan juga tata kelola pedagang kaki lima yang semrawut juga masih menjadi permasalahan yang belum ada penyelesaiannya. Pihaknya mengharapkan agar dinas terkait bersedia untuk memfasilitasi para pelaku usaha wisata agar duduk bareng berembuk mencari jalan keluar dari semua permasalahan yang ada di Sarangan. Wah, saya sangat mengapresiasi, berarti corona sudah pulih kembali untuk tingkat pengunjung. Namun dengan harapan tolonglah dengan pemasukan yang ada sangat signifikan itu bagi saya, dibaruilah wajah Telaga, jangan seperti itu aja. Satu, tempat sampah saya rasa sangat kurang. Kedua, tempat berteduh, karena kita dihadapkan dengan musim hujan, musim kemarau, jadi di sini kan nggak ada untuk berteduh. Jadi mohon maaf, hanya numpang-numpang di trotoar di tempatnya orang bakul-bakul. Tolong ada fasilitas itu untuk pemerintah memberikan secepatnya tempat berteduh itu bagi pengunjung dikala kita menghadapi masa hujan, masa kemarau. Jadi biar nyaman lah ke Sarangan. Sementara ini kasihan yang bawa bayi, yang orang sakit, kan itu harus diperhitungkan. Jadi kita jangan bicara pemasukan yang luar biasa, tapi kembalikanlah untuk fasilitas yang ada. Cuman ada sampah-sampah juga
maksimal, jadi ya masih banyak yang harus dibenahi, Mbak. Sarangan itu pemukiman dan pariwisata jadi satu, jadi harus ditangani khusus. Kita kalau perlu bikin staf ahli lah, bagaimana cara solusinya menghadapi pemukiman dan pariwisata yang jadi satu ini. Marilah kita bersama antara pelaku, dinas, kita nggak ada pemerintah, nggak ada masyarakat, nggak ada pelaku, jadi kita benahi bagaimana menghadapi sarangan ini agar nyaman dan indah dipandang. Jadi marilah kita duduk bareng, kita bicarakan solusi yang terbaik untuk Sarangan. Kita nggak boleh berbangga, berbenah. Jadi kita harus menggali potensi yang ada dengan masyarakatnya beraneka, yang mulai pedagang malam, pedagang asongan, penjual sate, bakso, tukang perahu, kuda, penjual souvenir dan lain-lain, banyak, Mbak. Yang penting kita duduk bersama, kita bicara bareng bagaimana baiknya. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Di daerah lain itu baik, bagus, nyaman, kenapa kita tidak bisa? Kalau kurang, kita sanggup berbenah. Kita pengen maju, kita pengen baik, dan tujuan Sarangan menjadi tujuan wisata sangat terbukti. Marilah pemerintah dan masyarakat, pelaku usaha bersatu untuk mewujudkan Sarangan yang lebih baik. Kadang-kadang jangan sampai kita digesekkan antara pengusaha hotel dan pedagang. Jadi marilah kita duduk bareng, fungsi trotoar tetap trotoar, fungsi hotel tetap hotel. Ya mohon kerjasamanya, dinas memfasilitasi kami untuk menjadi baik. Nggak bagus kalau kita berantem. Kita harus cipta kondisi untuk baik, untuk nyaman. Sekali lagi, Sarangan menjadi tujuan wisata. Sementara ini yang sangat krusial adalah tempat berteduh, tempat parkir, sampah. Dari Magetan, Atang Andika melaporkan.